Luhut tak bisa ngilak lagi. Luhut terbukti memiliki saham di PT GSI yang terindikasi kong kali kong bisnis PCR di tengah kesulitan rakyat akibat pandemi. Jokowi kok diam saja? Harus bereskan semua pejabat yang terlibat dalam bisnis yang memainkan dan membingungkan rakyat ini. Reaunews.com. Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia YLBHI Asfinawati mengatakan penjelasan dari Jody Mahardi yang tak lain merupakan juru bicara Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan soal kepemilikan saham Luhut di PT GSI menunjukkan memang ada peran Luhut Binsar Panjaitan dalam bisnis PCR. Luhut menerima manfaat yang lebih kecil. Poinnya adalah terindikasi tidak jujur meski sahamnya di PT GSI hanya 10%, ujar Asfinawati saat dihubungi pada Senin lalu. Menurutnya, sejumlah pejabat pemilik manfaat itu meski memiliki persentase saham yang kecil, tak menutup kemungkinan hal tersebut bisa berpengaruh pada bisnis PCR di Indonesia selama ini. Menurutnya, keterlibatan Luhut bisa dibuktikan dengan kepemilikan saham 10% tersebut. Dengan bukti itulah, baik Luhut dan menteri lainnya yang terlibat bisa disangkakan melanggar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme atau KKN. Baik Perpres Beneficial Ownership dan Undang-Undang tentang pemerintahan yang bersih dari KKN semangatnya membuktikan dan larangan. Jadi, nepotisme itu tidak harus membuktikan ada korupsi, ucap Asfinawati. Perpres Beneficial Ownership yang dimaksud Asfinawati itu adalah Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang penerapan prinsip mengenali manfaat dari korporasi dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme. Namun dalam perpres itu, pemilik manfaat diatur memiliki saham lebih dari 25%, hak suara lebih 25%, menerima keuntungan lebih dari 25% dari laba per tahun, serta memiliki kewenangan untuk mengangkat, menggantikan atau memberhentikan anggota direksi dan anggota Dewan Komisaris. Meskipun persentase saham terbilang kecil, Asfinawati menilai ada jalan untuk mencari dugaan pelanggaran perpres tersebut. Bisa banget disangkakan melanggar Perpres Beneficial Ownership, kata Asfinawati. Perpres itu menjelaskan bahwa pemilik manfaat sebagai orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada korporasi, memiliki kemampuan atau pengendalian korporasi, berhak dan atau menerima manfaat dari korporasi, baik langsung maupun tidak langsung. Selain itu, Asfinawati juga ikut mengkritik sejumlah menteri pemerintahan Presiden Jokowi yang diduga terlibat bisnis PCR selain Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, diantaranya Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Asfinawati menjelaskan larangan berbisnis bagi pegawai negeri atau ASN dikarenakan kekhawatiran akan konflik kepentingan dalam bisnis tersebut. Menurutnya, pemerintah dalam hal ini Jokowi selaku presiden harus turun tangan sekaligus menyelesaikan masalah tersebut sesuai hukum. Dugaan konflik kepentingan ini perlu ditanggapi serius oleh pemerintah, mengingat jabatan-jabatan menteri tersebut, ujarnya. Sebelumnya, pendahulu Asfinawati, ex-direktur YLBHI Agustinus Edi Kristianto menyebut sejumlah menteri pemerintahan Presiden Jokowi diduga terlibat bisnis tes PCR. Para menteri itu terafiliasi dengan PT GSI, penyedia tes COVID-19 di Indonesia. Di samping itu, dugaan kepentingan bisnis tertentu
melalui kebijakan di tengah pandemi COVID-19 juga digaungkan oleh koalisi masyarakat sipil untuk kesehatan dan keadilan. Koalisi juga mendesak pemerintah bersikap transparan tentang besaran harga PCR di Indonesia. Diberitakan sebelumnya, PT Genomik Solidaritas Indonesia atau yang disingkat dengan GSI yang menjadi perusahaan penyedia tes COVID di Republik Indonesia itu disebut didirikan oleh Luhut Binsar Panjaitan dan 8 pemegang saham lainnya. Namun juru bicara Menko Marves Jody Mahardi menegaskan